Kemurahan, kebaikan, dan kasih Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur dan berterima kasih hanya kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 24 Juni tahun 2023. Kebenaran firman-Nya kita akan baca dan renungkan. Marilah kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa, Engkau penuh kasih dalam hidup kami. Kami bersyukur senantiasa kepadamu. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus, Engkau bekerja dalam hidup kami, terangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat mengambil bagian di dalam seluruh kehidupan kami. Ini kami yang datang padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca kitab Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikian firman Tuhan, haleluya, amin. Di saat ini kita berada dalam tema petunjuk ayah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seorang ayah memiliki seorang putra bernama Nisel. Ia tidak mau jika anaknya tumbuh menjadi anak yang manja dan tidak tahu bekerja. Karena itu, sang ayah memberikan tugas kepadanya untuk memberi makan kerbau peliharaan mereka yang dilepaskan di sekitar gunung. Ia memberikan banyak petunjuk dan larangan kepada Nisel agar tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik. Karena Nisel memperhatikan dengan baik setiap petunjuk dan larangan yang diberikan, maka ia dapat melaksanakan tugas itu dengan baik. Saudara-saudara, demikian pula yang dilakukan Yesus dalam perikop bacaan ini. Ia telah memilih dan menetapkan ke-12 murid untuk melaksanakan pelayanan. Mereka akan pergi menyampaikan kabar sukacita tentang kerajaan sorga yang sudah dekat. Akan tetapi saudara, sebelum mereka pergi, Yesus memberikan mereka bekal berupa petunjuk-petunjuk dan larangan agar misi mereka dapat berjalan dengan baik. Mereka hendaknya menjadi terang dan bukan justru terpengaruh dan menyimpang pada jalan salah.
karena mereka akan mencari domba yang hilang. Mereka akan melayani semua orang dengan cuma-cuma. Mereka juga tidak perlu khawatir tentang makanan, tempat tinggal, serta kebutuhan lainnya, karena Tuhan sendiri yang akan menjamin mereka. Saudaraku yang kekasih, demikian pula kita yang telah dipilih dan diutus Tuhan untuk tugas dan tanggung jawab masing-masing, baik itu di jemaat, di kantor, di masyarakat, di keluarga, bahkan dimanapun kita berada. Tuhan bagaikan seorang ayah yang senantiasa memberikan kita petunjuk untuk melayani dengan baik, dan agar pekerjaan dapat dilakukan dengan baik dan dapat memberi hasil yang baik pula. Maka saudara, satu-satunya langkah yang kita lakukan adalah ikutilah petunjuk Tuhan, maka kita dapat melakukan pekerjaan itu dengan baik dan memberikan hasil yang penuh dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan di saat ini. Terima kasih untuk pengasihan-Mu bagi kami. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja. Engkau menopang kami agar kami dapat memberlakukannya dengan penuh sukacita. Berkatilah kami selalu Tuhan. Saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini, Engkau berkati hidupnya, agar hidupnya dijalani dengan penuh kebahagiaan, sukacita. Tuhan jamah kami semua. Memberkati keluarga kami, anak-anak kami, memberkati usaha dan pekerjaan kami, memberkati semua orang tua kami dalam usia indah, biar mereka tetap segar, bahagia, kuat. Damai sejahtera-Mu biarlah berlaku dalam keluarga kami. Ada pergumulan-pergumulan yang kami rasakan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, biar mujizat-Mu berlaku bagi mereka. Yang berduka Tuhan hiburkan, beban kehidupan kami karena masalah ekonomi, pendidikan, juga sosial budaya, dan sebagainya. Tuhan tolong kami menghadapinya, agar kami dapat melewati dalam bimbingan dan kasih Tuhan. Juga kami sadar ada banyak berkat dan kasih-Mu, sukacita yang kami alami, Tuhan sempurnakan dalam seluruh hidup kami. Kasih sayang-Mu kiranya akan menopang kami untuk menjalani hari-hari kehidupan selanjutnya. Para pelayan Tuhan Engkau berkati, para pemimpin kami Engkau tolong, berkati negara kami, biar kami semua hidup dalam suasana kondusif. Sepanjang hari ini kami pertaruhkan hidup kami dalam kuasa Tuhan. Semoga kami melewatinya dalam tuntunan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini pengharapan dan doa kami. Sendengkan telinga-Mu mendengarkan dan mengampuni dosa kami, karena kami bawa semua di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, dan teruslah yakin Tuhan menopang dan memelihara kita.